kita berdoa, kita mengikut Yesus, kita pelayanan. Tapi saudara, jujur bahwa tidak selalu hidup kita lancar, betul nggak? Tidak selalu bahwa apa yang kita harapkan terjadi, itu terjadi. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun suamiku nggak berubah-berubah tuh. Mana sih mujizat Tuhan? Saudara berusaha untuk tagih janji Tuhan. Mana nih orang tua saya nggak bertobat-bertobat. Saudara berusaha untuk tagih janji Tuhan ini dan itu. Kemanakah Tuhan? Mana mujizatmu Tuhan? Mana pekerjaanmu Tuhan? Saudara bertanya. Bahkan saudara mungkin pernah berkata, Tuhan, dalam usaha yang sedang aku bangun, pekerjaan yang sedang aku kerjakan, kok masalah ini nggak selesai-selesai? Saudara berusaha untuk berdoa, ikut doa pagi, ikut doa Rabu. Kita berusaha untuk melakukan semua kehendak Tuhan. Karena Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Ditambahkan nggak? Pada tahun 1516, seorang lawyer berkebangsaan Inggris namanya Sir Thomas More. Dia adalah seorang yang diangkat menjadi counselor dari Raja Inggris. Dan dia menuliskan tentang impian atau angan-angan dia tentang yang namanya sebuah pulau yang di dalamnya ada pemerintahan yang ideal. Di mana rakyatnya hidup sejahtera. Di mana orang-orang yang hidup di dalamnya itu ada dalam keadilan. Hukum ditegakkan dengan luar biasa. Orang-orang di dalamnya tidak ada kejahatan, tidak ada pelanggaran, tidak ada yang namanya tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Dan di pulau tersebut dia namakan utopia, yaitu tempat yang ideal atau tempat yang sempurna. Mungkin saudara langsung bisa menebak bahwa hari ini banyak orang kemudian berkata atau ngomong, saudara pernah dengar istilah utopia itu. Dan utopia ini berasal dari tulisan dari Sir Thomas More ini, saudara. Orang membayangkan atau menempatkan utopia itu, membayangkan sebuah dunia yang kira-kira nanti akan sempurna. Apa yang kita inginkan di sana terjadi. Keadilan sosial ada di sana. Penegakan hukum ada di sana. Pokoknya semua orang hidup dalam keamanan. Semua orang hidup tanpa masalah. Semua orang hidup dalam optimisme. Itu adalah ide tentang yang namanya utopia. Tapi saudara, kalau saudara makin lama makin menjalani hidup, saya toh sangat yakin bahwa saudara akhirnya mendapati bahwa dunia kita bisa jadi sebagian di antara kita berharap dan boleh bermimpi dunia makin lebih baik. Tetapi mungkin kita tidak bisa menyangkali bahwa dunia kita toh ternyata impian tersebut susah sekali dicapai. Betul tidak saudara? Apalagi kalau saudara hidup di Indonesia, saudara merasa bahwa ini benar-benar sesuatu yang jauh dari harapan. Makanya saudara ada istilah yang menjadi antitesis dari utopia, yaitu distopia. Saudara, saya tidak tahu saudara ada di dalam perasaan apa hari ini. Apakah saudara optimis tentang hidup atau tidak. Tapi kira-kira utopia itu adalah sesuatu yang berusaha dicapai oleh banyak orang. Kalau saudara ingat produk budaya, dulu-dulu kalau saudara suka nonton movie, saya nggak tahu apakah saudara pernah nonton film ini. Never Say Never. Ini yang udah nonton boleh angkat tangan, boleh saya tahu sedikit? Wah, ada beberapa ya. Wah, puji Tuhan, di sini kita muda-muda ya. Ini mama saya suka ngomong, Sean Connery kata dia. Wah, itu James Bond. Dia paling suka nonton serial James Bond. Nah, ini salah satunya. Kalau saudara sudah nonton, berarti saudara lebih tua dari saya ya. Terimalah kenyataan itu. Tapi film ini menggambarkan tentang ide bahwa dunia sedang dikuasai oleh komplotan penjahat. Lalu kemudian ada orang-orang yang kemudian mengembalikan tatanan sosial atau mengembalikan tatanan idealnya. Ada agen 007 begitu kan ya. Yang hari ini tentu sudah ada serialnya lebih banyak saudara. Atau kalau saudara lebih suka sesuatu yang imajinari, saudara mungkin tahu film ini. Star Trek. Nah, yang nonton boleh tahu? Wah, lebih banyak lagi saudara-saudara ya.
Zaman sekarang Star Trek dibuat lagi, tetapi dulu Star Trek itu adalah satu impian masa depan tentang dunia yang udah lebih canggih, dunia yang lebih maju, di mana bumi dan manusia bumi menjadi salah satu anggota dari koalisi, ya, universe begitu saudara-saudara. Kalau saudara lihat ini adalah kultur utopia, di mana ada sesuatu yang tidak ideal, tetapi ada impian yang akan tercapai. Apa itu impiannya? Idealisme, atau impian di mana semuanya akan baik-baik saja. Tapi kalau saudara suka nonton film, saudara mungkin akan tahu bahwa film hari ini sudah nadanya tidak begini lagi. Setuju? Misalnya saudara-saudara, saudara akan menemukan bahwa kultur kita hari ini adalah kultur distopia. Dan sudah mulai tren saudara-saudara. Misalnya film ini, saudara pernah nonton? Nah ini pasti udah banyak yang nonton. Boleh saya tahu berapa banyak yang nonton? Lebih banyak lagi. Kita memang anak-anak muda ya. Film ini menggambarkan tentang Busan, tentang situasi Korea yang ideal, tapi kemudian tiba-tiba terjadi namanya outbreak. Semua orang jadi zombie. Lalu kemudian ada seorang tokoh yang berusaha untuk survive di tengah-tengah outbreak. Happy ending nggak saudara-saudara? Tidak. Saudara perhatikan filmnya. Jadi kalau yang tadi nadanya selalu utopis, menuju kepada optimisme, tetapi sekarang orang-orang atau pembuat film atau yang membuat cerita sudah mulai realistis dengan dunia karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Saudara tahu film ini? Parasite. Tahu ya? Film ini menggambarkan tentang keluarga yang sangat kaya. Betul? Keluarga yang sangat mapan. Tapi kemudian yang terjadi apa? Ada kesenjangan sosial dan kemudian orang yang ada di bawah ini kemudian masuk ke dalam kehidupan mereka dan everything jadi rusak berantakan. Dan yang terakhir mungkin saudara tahu, The Last of Us. Film post-apokaliptik di mana dunia hancur oleh karena virus yang outbreak dan sebagainya. Saudara bisa lihat latarnya, gedung-gedung yang berantakan dan hancur dan orang berusaha surviving there. Saudara, kenapa saya cerita tentang movie atau kenapa saya cerita tentang film? Karena inilah zaman kita. Saudara, zaman kita adalah zaman yang makin realistis. Zaman kita adalah zaman yang makin jujur. Dan ini dirasakan oleh orang-orang yang membuat film tersebut. Karena mereka merasakan bahwa kita mungkin tidak bisa terlalu utopis. Kita mungkin tidak bisa menjadi orang yang berpikiran bahwa hidup akan lebih baik. Saya tidak tahu saudara ada pada perasaan apa. Tetapi kemarin saudara ketika saya mengecek DM Instagram saya, ada seorang yang kemudian mengatakan, kok aku anak Tuhan, aku melayani. Tapi kok hidupku sekarang sedang tidak baik-baik saja, kata dia. Saudara-saudara, singkat cerita dia terlilit pinjol saudara-saudara. Dan dia minta tolong untuk didoakan saudara. Saudara, ketika saya membaca tersebut saya kemudian merasa aduh Tuhan, sesak sekali hati ini. Karena ada orang-orang yang mungkin sedang bergumul di luar sana. Di mana merasakan kok saya berusaha untuk ikut Tuhan. Saya berusaha untuk jadi orang yang jujur. Saya berusaha untuk jadi orang yang baik. Dan saya berusaha sebagaimana apa yang firman Tuhan katakan. Bahwa saya telah memilih Tuhan. Saya menghidupi kebenaran. Tapi kenapa dunia tidak jadi lebih baik untuk saya? Saudara-saudara. Kenapa dunia tidak jadi lebih baik? Kenapa kok mengikut Tuhan katanya diberkati Tuhan? Mengikut Tuhan kok kayaknya disertai Tuhan katanya. Tapi kenapa kok hidup ada kayak begininya? Kenapa kok hidup tidak baik? Kenapa kok hidup bukan lebih baik, tapi hidup banyak masalah. Hidup ada pergumulan. Saudara-saudara, inilah utopia dan distopia dalam kehidupan kita hari ini. Berapa banyak dari kita sudah merasa untuk mencoba berefleksi, ya itulah hidup. Itulah hidup. Saudara udah jadi orang Kristen, bahkan saudara mungkin Kristen sejak lama atau saudara sudah jadi Kristen sungguh-sungguh. Berapa tahun saudara sudah mengikut Tuhan tetapi hidup mungkin bisa dibilang baik, enggak juga. Di tengah-tengah berkat ada masalah. Di tengah-tengah penyertaan Tuhan ada problem. Di tengah-tengah situasi yang baik ada juga yang buruk. Dan kadang-kadang kita menjadi bingung menempatkan, memposisikan hidup itu seperti apa. Nah, bedanya dengan dunia adalah kalau saudara perhatikan dunia hari ini pesimis. Kultur kita adalah kultur yang lari kepada pesimis. Lelah dengan pergumulan. Makanya kemudian lari. Bahasanya adalah healing. Betul gak saudara-saudara? Bahasanya apa? Mental health. Bahasanya apa?
yuk kemudian kita cari kesenangan-kesenangan yang kecil. Yuk kita cari kesenangan buat diri kita. Kenapa? Mereka udah tidak berani optimis. Saudara-saudara, entahkah saudara menyebut diri saudara sebagai Kristen yang optimis atau pesimis? Saya ingin mengajak saudara untuk menyimak perasaan-perasaan yang juga dirasakan oleh jemaat pada waktu kejadian di mana kita baca firman Tuhan tadi. Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat 5 adalah kisah yang menurut saya cukup sulit untuk dikhotbahkan. Waktu saya terima surat undangan saudara-saudara dan kemudian dikatakan tentang judulnya, tujuannya, saya baca, saya simak, saya gumulkan. Pasal ini atau pasal 12 adalah pasal yang sulit untuk kita pikirkan dan saya merasa bahwa wah ini kok kontroversial sekali. Kenapa kontroversial? Kisah Rasul pasal 12 dimulai dengan sebuah perkataan, pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak keras dan terhadap beberapa orang jemaat. Bahkan dikatakan ia membunuh siapa? Yakobus. Dia membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Sebagai seorang hamba Tuhan yang kemudian menyelidiki pasal ini, ayat pertama langsung membuat saya shock saudara-saudara. Ayat pertama langsung membuat saya terguncang. Kenapa? Kenapa kejadiannya malah dimulai dengan matinya Yakobus saudara Yohanes? Saudara akan lebih terguncang ketika saudara melihat konteks secara utuh kisah para rasul. Saya mengajak saudara review kembali ya. Kita throwback lagi ceritanya tentang kisah para rasul ini. Kalau saudara baca kisah para rasul, saudara akan menemukan di mana kisah para rasul menceritakan kisah-kisah yang luar biasa. Amin. Di dalam pasal yang kedua, saudara menemukan peristiwa Pentakosta. Betul nggak? Pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus, semua orang berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Lalu kemudian apa yang terjadi? 3.000 orang dibaptis hari itu juga. Pertobatan besar-besaran terjadi di Yerusalem. Lalu kemudian orang pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. Dan gereja tersebar luas. Mujizat gak saudara? Mujizat. Bukan cuma di peristiwa Pentakosta. Saudara akan melihat di pasal kelima terjadi mujizat demi mujizat. Sebelumnya Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Lalu kemudian para rasul melakukan mujizat, Filipus melakukan mujizat. Saudara akan ketemu di mana Roh Kudus menyertai para murid. Bukan hanya di pasal kelima, saudara akan ketemu di pasal ke-8. Filipus memberitakan Injil ke Samaria. Sampai di Samaria orang bertobat. Bahkan bukan cuma itu, Filipus kemudian dibawa Tuhan ketemu dengan seorang sida-sida dari Ethiopia, dari Afrika. Ketika sida-sida itu menerima Injil, dibaptis, tiba-tiba Filipus hilang. Teleportasi saudara-saudara. Keren gak tuh? Saudara, cerita-cerita ini adalah cerita penuh mujizat. Bahkan di pasal 9 kita menemukan Saulus, musuh gereja hari itu. Yang kita tahu di kemudian hari namanya Paulus, disebut Paulus. Adalah orang yang sangat ngotot banget untuk menyiksa orang Kristen. Bertobat saudara-saudara. Keren gak? Saudara bayangkan jadi orang gereja, anggota gereja hari itu. Saudara merasa luar biasa gak? Keren banget. Kita merasa kayak di awan-awan. Saudara bayangkan jemaat Greenfield saudara. Tiba-tiba Boksuriko membangkitkan orang mati. Kaget gak? Hebat kan? Contoh Sweety kemudian menobatkan orang yang ada dari tiba-tiba yang ada di Jawa Timur lalu menghilang saudara-saudara. Teleportasi. Keren gak saudara-saudara? Saudara menemukan Pak Budi membangkitkan orang yang lumpuh. Gila gak? Saudara langsung sebagai jemaat tuh saudara langsung hype kan? Wah, Roh Kudus menyertai kita. Bahkan bukan cuman itu. Di dalam pasal yang berikutnya, pasal 10. Cornelius, perwira Italia, bertobat seisi rumahnya. Dilayani oleh Petrus. Keren gak? Saudara bahkan tidak bisa berkata-kata pula. Ya kan? Benar gak? Roh Kudus menyertai. Roh Kudus memimpin, Roh Kudus berkuasa. Setelah pasal 10, pasal 11, pasal 12, Yakobus mati. Syok gak? Syok gak saudara-saudara? Roh Kudus menyertai pekerjaan Tuhan. Roh Kudus menyertai pekabaran Injil dengan tanda-tanda yang hebat. Roh Kudus menyertai semuanya dengan luar biasa. Kita merasa hidup kita disertai Tuhan. Sebagai jemaat kita bertumbuh. Tuhan sertai. Tidak ada yang bisa ngalahin kita. Tiba-tiba Yakobus mati.
Saya tidak ingin menyamakan dengan hamba Tuhan sekarang. Tidak mau ya saudara-saudara ya. Nanti bilang siapa yang mati lagi. Tapi saudara, siapa itu Yakobus? Kalau saudara perhatikan, Yakobus saudara Yohanes, anak Zebedeus, itu bukan orang sembarangan. Saudara pernah ingat dia pernah muncul namanya di mana? Di awal Tuhan Yesus memanggil dua orang, namanya Yakobus dan Yohanes, adik kakak, anak-anak Zebedeus. Saudara, banyak penafsir menafsirkan bahwa mereka ini adalah anak dari Zebedeus. Nama Zebedeus itu disebutkan karena Zebedeus orang yang penting. Zebedeus termasuk salah seorang nelayan yang terkenal pada saat itu di daerah Galilea, saudara-saudara. Sehingga nama Zebedeus ditempatkan secara clear karena orang-orang tahu siapa Zebedeus. Nah, Zebedeus punya dua orang anak, Yakobus dan Yohanes. Dan kedua orang ini mengikut Yesus akhirnya menjadi murid Yesus. Dan kalau saudara baca dalam kisah perjalanan mereka, bukan cuman itu. Suatu kali ibu Yakobus dan Yohanes ini minta kepada Tuhan Yesus untuk menempatkan anaknya di pinggir kiri dan kanan. So anyway saudara-saudara, Tuhan Yesus menyebut dua orang ini sebagai anak-anak Boanerges. Saudara pernah ingat itu? Apa artinya? Anak-anak petir. Kenapa anak-anak petir? Karena suatu waktu mereka mengabarkan Injil ke satu village atau sebuah desa di Samaria. Kemudian orang-orang Samaria itu menolak berita Injil. Saudara tahu apa kata-kata Yakobus dan Yohanes? Tuhan, perlu nggak kami doa minta api turun dari langit? Maksudnya perlu nggak kami doa minta supaya Tuhan hukum ini desa, diturunin petir, dibakar ini kota kayak Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena Yakobus dan Zebedeus karakternya itu benar-benar strong, kuat saudara-saudara. Karakternya benar-benar yakin kepada Yesus. Mereka betul-betul yakin akan kuasa Tuhan. Bold and strong ini dua orang. Bahkan yang terakhir saudara, ketika Yesus transfigurasi di bukit saudara-saudara, yang diajak cuma 3 orang. Siapa? Petrus, Yohanes dan Yakobus. 3 orang ini. Yakobus itu saudara-saudara adalah salah satu anggota ring satunya Yesus. Yakobus adalah satu dari 3 orang yang selalu muncul saudara-saudara di sekitar Yesus. Yakobus bukan murid yang biasa-biasa saja. Yakobus ini adalah orang yang penting atau prominent posisinya. Tetapi Yakobus yang penting itu, yang disertai, yang selalu menyertai Yesus tuh, yang selalu ketika ada peristiwa penting Yesus ajak itu, adalah satu dari 12 minus Yudas, satu dari 12 murid Yesus yang mati pertama. Bahkan saudara-saudara, ketika saudara baca firman Tuhan tadi, bukan cuman Yakobus mati dengan pedang, dipenggal. Tapi Herodes ketika melihat bahwa tindakannya itu menyenangkan orang Yahudi, dia tangkap Petrus, dia masukkan dalam penjara. Yakobus, Petrus kena masalah. Satu mati, satu masuk penjara. Saya mengajak saudara-saudara menempatkan diri jadi jemaat. Apa perasaan saudara? Apa yang saudara pengen kasih tahu? Kalau misalnya anak saudara tanya, Papa, Mah, itu kenapa sih Om Yakobus sama Om Petrus? Om Yakobus kok mati, Mah? Saudara akan jawab apa sama anak saudara? Gak mungkin nanya ya, ya udah sih. Tapi kalau misalnya saudara ditanya, saudara akan jawab apa sama anak saudara? Halo? Mah, itu Om Petrus yang membangkitkan orang lumpuh itu. Kenapa kok ditangkap masuk penjara, Mah? Kemana Tuhan, Mah? Saudara jawab apa? Saudara, sungguh satu ironi. Kalau saudara lihat bagaimana Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja dengan tanda-tanda mujizat yang luar biasa heran. Orang-orang terkesima, orang-orang merasa di atas angin, jemaat merasa bahwa gak ada yang bisa ngalahin kita. Karena Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tetapi kemudian kehantam habis-habisan dengan narasi di pasal 12. Di mana Yakobus, salah satu yang prominent di tengah-tengah murid Yesus, mati dipenggal. Petrus masuk penjara. Bukankah berhak sekali kita kemudian bertanya, kemanakah Tuhan yang menyertai para rasul itu?
Kemanakah Tuhan yang telah melakukan tanda-tanda hebat itu? Kok Tuhan begini? Kemana mujizatnya? Bukankah bisa saja ketika Herodes menangkap Yakobus, lalu tiba-tiba itu pedang meleot, saudara-saudara, jadi pedang karton, bisa begitu kan? Bukankah bisa juga ketika mau tangkap Petrus, kemudian yang terjadi adalah Petrus tiba-tiba hilang seperti Filipus? Kemana Tuhan? Saudara, saya merasa seringkali apa yang terjadi pada waktu itu mungkin hari ini kita rasakan juga. Seperti yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa sadar saudara-saudara kita berada di tengah-tengah dunia yang kita berdoa, kita mengikut Yesus, kita pelayanan. Tapi saudara, jujur bahwa tidak selalu hidup kita lancar, betul nggak? Tidak selalu bahwa apa yang kita harapkan terjadi, itu terjadi. Tidak selalu yang kita pikirkan Tuhan ini pasti tolong nih. Tidak selalu. Tidak selalu ketika kita berusaha untuk menginjili, kita mau melayani teman kita berusaha untuk bawa dia kepada Tuhan. Ternyata dia cak kita. Saudara-saudara, dia manfaatkan kebaikan hati kita. Saudara, kadang-kadang ada satu masa mungkin saudara sebagai istri pulang dari kebaktian dengan hati berkobar-kobar, Tuhan, aku mau seperti Yesus. Aku mau berkata-kata baik kepada suamiku yang mulutnya kayak petir halilintar. Aku di gereja haleluya, suamiku kayak halilintar. Saudara pulang ke rumah, saudara ingin bersikap baik, merendahkan diri. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun suamiku gak berubah-berubah tuh. Mana sih mujizat Tuhan? Saudara berusaha untuk tagih janji Tuhan. Mana nih orang tua saya gak bertobat-bertobat. Saudara berusaha untuk tagih janji Tuhan ini dan itu. Kemanakah Tuhan? Mana mujizatmu Tuhan? Mana pekerjaanmu Tuhan? Saudara bertanya. Bahkan saudara mungkin pernah berkata, Tuhan, dalam usaha yang sedang aku bangun, pekerjaan yang sedang aku kerjakan, kok masalah ini gak selesai-selesai? Saudara berusaha untuk berdoa, ikut doa pagi, ikut doa Rabu. Kita berusaha untuk melakukan semua kehendak Tuhan. Karena Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Ditambahkan gak? Makanya kita pernah ingat sebuah lagu. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, namun tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Pak, menghibur diri banget sih Pak. Saya udah pesimis nih Pak, kayak film-film tadi. Saya udah merasa hidup saya distopia banget nih Pak. Terus saudara, saya tidak akan menjanjikan apa-apa kepada saudara. Tapi saya akan berusaha untuk kasih tahu sama saudara bahwa kalau saudara merasa demikian, para pendahulu kita, para murid, gereja mula-mula merasakan hal yang sama. Mereka merasakan bagaimana Tuhan menyertai di satu sisi, tetapi di satu sisi yang lain tantangannya gede sekali. Seperti berjalan di tengah-tengah jalan di mana sebelah sini bersih, sebelah sini gersang, saudara-saudara. Seperti berjalan dalam keadaan hidup di mana ada baik, ada jahat. Ada yang indah, ada yang buruk. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Dan itulah realita. Tapi kadang-kadang kita terjebak di dalam pikiran utopis. Di mana kita berpikir bahwa dengan saya menjadi Kristen, ikut Tuhan, maka semuanya jadi semua rata. Seperti ada Yohanes Pembaptis yang membuka jalan buat kita. Lancar semuanya. Saudara, memang jalan tidak selalu mulus. Memang jalan tidak selalu lancar. Tetapi bahaya dan celakalah kita kalau kita selalu punya ekspektasi yang keliru tentang hidup. Bahaya dan celakalah kita dan capek sendirilah kita kalau kita punya ekspektasi yang keliru tentang hidup. Dan saya mau kasih tahu, cara kita melihat kisah para rasul, kita akan jatuh dalam kekecewaan kalau kita cuma bisa melihat hidup hanya hitam dan putih tentang Tuhan menyertai atau Tuhan tidak menyertai. Karena pusat atau tujuan dari kisah para rasul mau kasih tahu sama kita, bukan jemaat itu disertai Roh Kudus, bukan. Maksudnya adalah bukan jemaat itu hidupnya selalu lancar, bukan. Tetapi tujuan dari kisah rasul adalah
catatan tentang karya Roh Kudus dalam pekabaran Injil melalui gereja mula-mula. Pusat dari pemberitaan firman Tuhan bukan soal jemaat disertai Tuhan mujizat, bukan. Pusat dari pemberitaan firman Tuhan ini bukan bicara tentang akan selalu ada penyertaan Tuhan ketika kita dalam masalah, bukan. Tapi pusat dari berita Kisah Para Rasul adalah bagaimana Injil tidak akan pernah bisa dikalahkan. Amin. Pusat dari berita ini bukan soal Yakobus pasti diselamatkan, bukan. Pusat dari pemberitaan ini bukan soal Petrus kalau mengabarkan Injil pasti disertai Tuhan dan tidak akan masalah. Bukan itu. Tapi pusat dari Kisah Para Rasul yang ingin dikasih tahu sama kita adalah ada penyertaan Tuhan dan pekabaran Injil tidak akan pernah bisa digagalkan oleh siapapun. Kalau kita mau jujur, transparan, honest, saudara, Kisah Para Rasul tidak selalu bicara tentang keberhasilan. Saudara akan menemukan di dalam Kisah Para Rasul, di pasal yang keempat, Petrus disesah sama para rasul, ditangkap, disidang sama mahkamah agama. Positif gak? Negatif ini saudara-saudara. Masalah gak? Ini masalah. Tidak selalu bicara bahwa selalu mujizat demi mujizat, kita jalan semuanya tunduk, semuanya baik, semuanya lancar. Enggak. Kalau kita mau jujur, pasal yang kelima dikasih tahu bahwa Petrus dimasukkan penjara pula. Jadi kisah Petrus yang dimasukkan penjara di pasal 12 itu bukan kisah pertama. Sebelumnya Petrus dan para rasul lain dimasukin penjara pula. Masalah enggak? Masalah. Kalau kita buka lagi ceritanya, bukan cuma cerita tentang semuanya aman. Stefanus mati dibunuh jadi martir. Betul enggak saudara-saudara? Di pasal yang ke-7. Bahkan bukan cuma Stefanus dikatakan mati. Pasal 8 dikatakan penganiayaan terhadap jemaat meluas. Dan akhirnya sampai di pasal yang tadi kita baca, Yakobus, salah satu murid yang penting, mati dibunuh oleh Herodes. Kalau kita mau jujur, Kisah Para Rasul bukan cerita tentang semua mujizat yang menyenangkan jemaat, tapi juga menceritakan tentang tantangan dan masalah yang dihadapi bersamaan dengan mujizat itu. Ngomong-ngomong Herodes yang membunuh Yakobus, saudara, kadang kita bingung ya, ini Herodes yang mana? Ini bukanlah Herodes yang sama pada waktu Yesus lahir. Waktu Yesus lahir itu Herodes Agung. Nah, Herodes yang membunuh Yakobus adalah Herodes Agripa. Dia adalah cucu dari Herodes Agung. Ponakan dari Herodes Antipas. Nah, siapa lagi itu Herodes Antipas? Nah, Herodes Antipas ini adalah Herodes yang kemudian membunuh, kalau saudara ingat, Yohanes Pembaptis. Jadi ada Herodes Agung, Herodes Antipas, Herodes Agripa. Nanti ada lagi Agripa kedua. Nah itu yang nanti berhadapan sama Paulus. Nah itu lain lagi. Kalau saudara perhatikan Herodes, ini 3 orang bikin masalah banyak. Herodes Agung membunuh anak-anak di Bethlehem pada waktu kelahiran Yesus. Masih ingat ya? Lalu kemudian Herodes yang satu ini membunuh Yohanes Pembaptis karena waktu itu anaknya lagi nari-nari. Senang dia bilang, ya udah nanti minta apa aja nanti tak kasih. Kepala Yohanes Pembaptis, mampus kan? Ya udah dia bunuh Yohanes Pembaptis. Terus Herodes Agripa membunuh Yakobus demi menyenangkan orang Yahudi. Memenjarakan Petrus demi menyenangkan orang Yahudi. Kalau saudara perhatikan, Tuhan tidak langsung bekerja mematikan semua ini Herodes, ya kan? Kita berpikir bahwa kalau Tuhan berkuasa, maka langsung kejahatan habis. Enggak juga. Saudara-saudara, para murid berada di tengah-tengah ketegangan. Di satu sisi ada kelepasan dari Tuhan. Tapi di satu sisi ada kesesakan juga dari dunia. Saudara, inilah realita yang harus kita hadapi. Ini realita yang kita harus hadapi. Bahkan Herodes Antipas adalah Herodes yang kemudian mengolok-olok Yesus. Ketika Yesus akan disalibkan. Panggilan menjadi seorang Kristen bukan bicara tentang kita menjadi anak Tuhan, lalu kemudian hidup kita disertai Tuhan dan semuanya baik-baik saja. Itu bukan panggilan menjadi seorang Kristen. Panggilan menjadi seorang Kristen bukan kita menjadi anak Tuhan yang maha besar, maha luar biasa, maka mujizat akan menyertai engkau dan berkat menyertai engkau seumur hidup kita. Saudara, bukan itu perspektifnya.
panggilan menjadi anak Tuhan adalah panggilan untuk merendahkan diri seperti Yesus. Bahkan ketika di Getsemani, dia mengatakan, jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Ini panggilan yang dipahami oleh para murid secara total dan penuh. Bahwa menjadi pengikut Yesus, murid-murid Yesus, adalah menjadi orang-orang yang menundukkan diri pada agendanya Tuhan. Makanya disebut, saudara kalau lihat di dalam lukisan di depan ada di halonya Yesus itu ada tulisan Fiat Voluntas Tua. Jadilah kehendakmu dalam hidupku. Karena panggilan menjadi murid Yesus bukan panggilan untuk supaya Tuhan menggenapi seluruh kehendakku. Tapi panggilan menjadi murid Yesus adalah panggilan untuk supaya hidupku menggenapi agendanya Tuhan. Supaya hidupku mengiyakan apa yang Tuhan mau. Dan kadangkala, saya tidak bilang selalu, tapi kadangkala, bahkan sering, menggenapi panggilan Tuhan melibatkan pikul salib dan penderitaan. Itulah sebabnya Yesus memanggil kita dan dia mengatakan, aku mengutus engkau seperti domba di tengah serigala. Domba di tengah serigala, saudara-saudara, bukan main War Mobile Legend. Domba di tengah serigala bukan lagi main Uno, saudara-saudara. Domba di tengah serigala artinya apa, saudara? Ngomong aja ngeri ya, dimakan. Enggak lah, kita enggak semuanya langsung jadi dimakan kan. Tapi maksudnya Yesus sengaja menggunakan sebuah metafora untuk mengatakan bahwa panggilan untuk mengikut Yesus adalah panggilan untuk masuk ke dalam dunia yang tidak ideal. Masuk ke dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Ketika kita menjadi anak Tuhan, siap-siaplah berhadapan dengan konsekuensi yang tidak menyenangkan. Kadangkala hidup tidak selalu baik. Hidup tidak selalu lancar. Bahkan saudara-saudara dikatakan di dalam bagian tersebut, saudara, di ayat yang keempat, menariknya adalah, saudara, ketika Petrus ditangkap, lalu kemudian Herodes menyuruh memenjarakannya, di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Kenapa penjaganya ketat banget, saudara? Kenapa? Kenapa ketat banget? Karena di pasal kelima pernah kejadian, lolos. Jadi Herodes belajar dari pengalaman, dikasih pengetatan 2 kali lipat, tetap aja lolos, saudara-saudara. Nah ini menarik, kita jadi pikir, loh kok Yakobus mati tapi Petrus selamat? Kenapa begitu, saudara-saudara? Ya udah, itu caranya Tuhan, kita nggak pernah tahu, betul nggak? Saya tidak akan kasih saudara jawaban karena Petrus lebih pintar dari Yakobus, nggak juga. Kenapa Yakobus yang mati Petrus selamat? Ya nggak tahu. Yang saya tahu adalah Tuhan mengasihi keduanya. Yang saya tahu adalah bukan agenda manusia yang sedang dilayani, tapi agendanya Tuhan. Kenapa Tuhan panggil Yakobus duluan? Paulus cuma mengatakan kalau mati adalah keuntungan. Udah simple. Kalau hidup artinya memberi buah. Artinya Tuhan panggil Yakobus duluan karena Tuhan sayang. Dan Tuhan spare Petrus karena Tuhan juga sayang. Sudah. Kadang-kala saudara kita mau membandingkan diri kita sama tetangga kita. Aduh, aku pelayan, aku majelis, tapi dia nggak jadi majelis. Kenapa rumput sebelah jadi lebih hijau? Kan begitu kan? Kita protes rumput sebelah lebih hijau. Kita protes tas sebelah lebih mewah. Kita protes mobil depan lebih kinclong. Saudara-saudara, nggak akan habis itu hidup. Dan gak akan selesai itu perkara karena kita cuma terpusat pada agendanya kita. Karena kita cuma terpusat pada tujuannya kita. Karena kita cuma terpusat pada kepentingan kita. Saudara, Petrus ditangkap, lalu kemudian jemaat dengan tekun mendoakannya. Karena jemaat sadar betul bahwa ini semua tentang Tuhan. Kalau Tuhan mau bebaskan, Tuhan lakukan. Tapi kalau enggak, ya sudah. Tapi menariknya kalau saudara baca, Petrus bebas. Bahkan kalau saudara baca, Petrus itu kayak orang-orang yang bengong-bengong ketika dibebaskan Tuhan. Kalau saya bilang Petrus terlihat woles banget. Kok bisa woles? Nah, saudara perhatikan ayat yang ke-9. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan semuanya, tapi kalau saudara baca, malaikat datang lalu melepaskan Petrus. Terus Petrus disuruh keluar. Terus dia keluar. Dikatakan di ayat 9, dia tidak tahu apa yang dilakukan malaikat itu sungguh terjadi. Sangka Petrus adalah
penglihatan. Jadi Petrus punya harapan gak bahwa dia akan dilepaskan? Enggak juga, dia gak mikir, santai aja dia. Ya udah kalau mati ya mati gitu kan. Kalau saatku telah tiba ya udah ya Tuhan tolong lah. Puji Tuhan. Kenapa? Karena dia gak taruh harapan yang bermuluk-muluk. Dia gak taruh pikiran yang berpusat pada dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan bahwa Tuhan harus menyelamatkan aku. Enggak juga. Ya sudahlah, kalau saatnya tiba ya sudah. Kalau enggak ya puji Tuhan. Coba kita lihat diri kita sekarang. Berapa banyak hidup kita gusar hari ini? Berapa banyak kita tuh dalam hidup tidak tentram, tidak damai. Kenapa? Karena kita memang masih terpusat, jujur mungkin. Kita masih terpusat pada diri kita. Kita masih peduli pada kepentingan kita. Kita peduli pada urusan-urusan hidup kita. Kita gusar gara-gara di kantin paha ayam terakhir diambil sama teman kita. Akhirnya kita makan dengan apa? Kita makan dengan hati yang penuh keluh kesah. Kurang ajar, gue gak dapat paha ayam gitu kan. Kadang-kadang hidup kita tuh sebenarnya Tuhan janji ada damai sejahtera. Cuman kitanya sendiri yang menghilangkan damai sejahtera itu. Kenapa? Karena kita cuma mau peduli sama kepentingan kita. Selama kita peduli pada kepentingan kita, maka saya katakan tidak akan pernah hidupmu ada damai sejahtera. Pak, berarti kita harus hidup gak harus ada keinginan. Ya bukan begitu juga saudara. Kalau terjadi berkat Tuhan, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara jadi manusia paling bahagia di muka bumi. Saudara jadi manusia yang paling bahagia kenapa? Karena saudara tahu ekspektasi saudara bukan pada dunia. Ekspektasi saudara pada Tuhan. Kalau Tuhan kasih berkat, puji Tuhan. Kalau berkatnya belum datang, ya sudah. Tuhan tetap baik. Karena apa? Karena tujuan saya bukan diri saya. Karena para rasul, gereja paham, ini semua tentang Injil. Ini semua tentang agendanya Tuhan. Ini tentang pekerjaannya Tuhan. Kalau Tuhan masih mau pakai Petrus, pakailah Tuhan dengan tanda mujizat. Kalaupun tidak, ganti orang lain, enggak apa-apa. Amin. Karena semua tentang Tuhan dan bukan tentang kita. Semua tentang agendanya Tuhan dan bukan tentang agendanya kita. Maka kalau hidup ini tentang agenda Tuhan, kita tuh jadi orang tenang. Kita jadi orang itu peaceful. Kita jadi orang tuh happy. Kenapa saudara? Karena kita tahu Bapa kita di sorga memegang kendali. Jika dia mau bikin mujizat, terjadilah. Kita boleh minta, boleh. Tapi ketika tidak terjadi, Tuhan yang paling tahu. Dia lebih tahu yang terbaik bagiku. Dia lebih tahu. Apalagi lanjutannya? Ya sudah itu saudara. Amin. Kenapa hidup tidak bahagia? Karena kita peduli sama diri kita sendiri. Kenapa hidup tidak bahagia? Karena kita melayani diri kita. Makanya di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 18. Paulus itu realistis banget tentang hidup. Dia realistis banget. Hidup makin lama makin gampang atau makin susah? Halo? Makin susah. Gampang deh. Saudara tambah umur, saudara tambah fit atau tambah loyo? Saudara kadang saya kalau lihat beberapa senior di gereja ini yang umur tambah tapi fit, oh puji Tuhan. Tapi sering kali kita ketemu dengan orang yang tambah umur, tambah bekarat. Betul gak sih? Terus saya bukan mau ngomong apa, itu realita. Kemarin saya lupa saya ngobrol sama siapa di gereja mana. Kupingnya udah susah pendengaran. Saya bilang, susah ya memang kita gak bisa beli kuping baru di e-commerce saudara-saudara ya. Paket, kuping baru, pasang baru kan. Gak bisa saudara. Karena memang hidup ini didesain untuk fana. Setuju? Hidup ini didesain secara jasmani itu fana. Kalau udah ngomong fana itu pasti akan degradasi. Lalu kalau semuanya fana dan semuanya degradasi, ya udah gak usah ada harapan. Itu dunia. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, kita tahu ada hope, ada promise. Apa itu? Ini yang Paulus bilang. Kita sama-sama baca saudara. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami makin merosot,
namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Paulus bilang, hidup memang makin susah, pelayanan makin berat. Perjalanan hidup, tantangan kerjaan makin banyak perkara. Tapi Paulus bilang, Paulus mampu melihat hal yang kekal. Dia mampu melihat bahwa jasmani pasti merosot, tapi batiniah makin kuat. Jiwa makin kuat, kenapa? Karena kita sedang mengerjakan yang kekal. Kita sedang mengerjakan agendanya Tuhan. Perusahaan saya mungkin tidak sedang baik-baik saja, tapi saya sedang mengerjakan agendanya Tuhan. Saya memelihara banyak karyawan. Saya membantu karyawan saya untuk supaya tetap hidup. Dalam pekerjaan, mungkin keadaan kerjaan tidak sedang baik-baik saja, tapi saya menjadi berkat, saya jadi terang. Ada hal yang kekal yang saudara sedang tanamkan. Di keluarga mungkin sedang tidak baik-baik saja, tapi saudara tahu sebagai orang tua, saudara berusaha terus untuk jadi orang tua yang takut akan Tuhan. Mungkin keadaan tidak lebih baik, tapi saudara tahu, saudara sedang menanamkan kekekalan di sana. Amin. Manusia batiniah kita makin kuat. Kenapa? Karena kita tahu agendanya Tuhan, bukan saya. Semoga Tuhan menolong setiap kita. Mari kita tundukkan kepala saudara. Mari kita berdoa.